Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan juga masih semangat untuk belajar. Ketemu lagi dengan saya, kalian bisa memanggil Miss Nina. Saya adalah guru KPL dari Universitas Negeri Malang. Nah, sebelumnya kalian mungkin sudah belajar, sudah dijelaskan dengan para guru KPL tentang teks eksposisi. Namun di video ini Miss Nina akan memantapkan kembali materi. Kalau saja mungkin kalian lupa karena saat di Google Classroom atau di Zoom mungkin kalian kurang berkonsentrasi atau bagaimana, kalian bisa memutar kembali video ini. Oke, sekarang di video kali ini Miss Nina akan memulai dengan apa sih pengertian dari teks eksposisi itu. Nah, di sini tertulis teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang mengandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Kemudian teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Kemudian paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau dikatakan non-fiksi. Nah, biasanya untuk memperjelas uraian dalam teks eksposisi sendiri dilengkapi dengan grafik, gambar, atau statistik. Nah, kalau misalnya Miss Nina ringkas, sebenarnya eksposisi, kalian tinggal mengingat saja eksposisi itu sama dengan argumen. Dari kata eksposisi, expose, anggap saja kalian tuh mengekspos suatu topik permasalahan, misalnya di sekitar kita, atau kalian melihat berita ada suatu permasalahan, kemudian kalian ingin mengekspos suatu topik atau permasalahan tersebut dalam sudut pandangnya kalian pasti memiliki argumen atau pendapat sendiri tentang topik tersebut. Nah, kalian bisa mengutarakan pendapat kalian itu melalui tulisan kalian berbentuk teks eksposisi yang berisi argumen-argumen atau pendapat kalian. Nah, tapi teks eksposisi ini bukan sekadar hanya pendapat atau opini semata. Justru teks eksposisi ini argumen, namun yang berdasarkan fakta-fakta atau data-data tertentu. Jadi bukan hanya menurutku seperti ini, pendapatku seperti ini, tidak seperti itu. Namun harus berdasarkan oleh data dan fakta tertentu. Oleh karena itu, makanya di sini didukung oleh fakta atau data. Kemudian berisi pengetahuan dan informasi. Jadi teks eksposisi itu ketika orang lain membacanya, mereka akan mendapatkan informasi atau pengetahuan baru. Mereka akan dapat info-info yang baru gitu. Jadi bukan hanya menyampaikan pendapat saja. Nah, supaya lebih akurat dan pembaca bisa memahami tulisan kalian dalam teks eksposisi, kalian bisa melengkapinya dengan gambar, grafik, ataupun data-data statistik yang bisa kalian ambil misalnya dari website pemerintahan misalnya. Kemudian biasanya ditulis singkat, padat, dan akurat, tidak terlalu panjang, tidak bertele-tele juga gitu. Dan teks eksposisi ini biasanya dia lebih sederhana, maksudnya tidak membahas topik-topik yang kompleks, misalnya tentang korupsi, pejabat, dan sebagainya. Bisa saja, namun dia tidak membahasnya secara kompleks atau terlalu mendetail gitu. Oleh karena itu, karena berdasarkan data atau fakta, biasanya teks eksposisi ini dia termasuk dalam kategori tulisan ilmiah atau non-fiksi. Jadi dia bukan opini, namun teks yang ilmiah dan berdasarkan fakta. Oke? Itu saja. Nah, misalnya contoh paragraf eksposisi atau paragraf argumen ini biasanya juga terdapat dalam teks diskusi, teks editorial, ataupun dalam debat. Karena di dalam ketiga teks tersebut juga ada argumen-argumen, tapi mereka ada perbedaan teks. Mungkin perbedaannya dari segi tujuan, misalnya debat itu ada posisinya, misalnya ada pro dan kontra, sementara teks eksposisi itu tergantung topik atau permasalahan yang ingin kalian bahas gitu, tergantung kalian ingin membahas dari sisi mana dan kemudian melengkapi fakta atau data untuk mendukung pendapat kalian. Jadi sebenarnya mirip-mirip saja. Nah, misalnya topik-topik permasalahan yang bisa kalian temui di sekitar itu, misalnya dalam masalah pendidikan, misalnya kalian ingin mengekspos suatu topik masalah menyontek, kemudian atau tugas terlalu banyak di sekolah misalnya. Jadi kalian nanti tidak sekedar
berpendapat bahwa menyontek itu tidak baik atau tugas terlalu banyak itu memberatkan siswa, tetapi kalian juga harus mendukung pendapat kalian itu dengan data atau fakta. Misalnya kalian bisa mencari data-data berupa berapa banyak sih anak yang menyontek di sekolah, kemudian dampak anak yang menyontek itu biasanya ke depannya seperti apa gitu. Ada perbandingannya antara penelitian antara anak yang suka menyontek dengan anak yang tidak suka menyontek. Misalnya kalian bisa mencari penelitian tentang itu. Kemudian untuk tugas terlalu banyak, kalian bisa mencari contoh berita kasus nyata, misalnya anak yang kesulitan, misalnya dia tinggal di tempat terpencil, kemudian internetnya tidak ada, sinyal tidak ada, listrik tidak ada, sehingga kesulitan untuk mengerjakan tugas dan sebagainya. Jadi kalian itu tidak cuma menjelaskan pendapat kalian tentang suatu topik, tetapi juga harus mencari data-datanya, bisa diambil di internet, artikel penelitian dan sebagainya. Atau misalnya kalian bisa topik permasalahan tentang bencana alam. Ada banyak sekali tentang bencana alam topiknya, misalnya tentang ini gunung meletus, atau misalnya banjir atau tsunami, gempa bumi. Kemudian apalagi yang sekarang ini sesuai dengan keadaan sekarang, yaitu virus corona atau penyakit-penyakit lain gitu. Kemudian tentang sampah, kebersihan lingkungan. Ada banyak sekali topik-topik yang bisa kalian temukan di sekitar kalian untuk dijadikan ide dalam membuat teks eksposisi. Nah, struktur teks eksposisi itu seperti apa? Nah, terdiri dari 3, yaitu kalian bisa baca di PowerPoint di sini, yaitu ada tesis, yaitu berisi seperti gambaran umum atau pernyataan umum. Bedanya dengan teks LHO kemarin mungkin sama, mirip. Kalian bisa secara umum menggambarkan topik yang ingin kalian tulis dalam teks kalian, bisa berupa pengertiannya atau definisi umum, atau mungkin kalau misal di teks LHO kan lebih ke pembagian secara umum. Kalau di teks eksposisi argumen kalian secara umum, misalnya tadi tentang menyontek, kalau menyontek itu tidak baik secara umum. Nanti penjelasan lebih mendetailnya bisa di paragraf-paragraf selanjutnya, atau di sini di teks eksposisi itu ada di struktur argumen. Nah, struktur argumen ini adalah berisi pendapat-pendapat kalian. Kalian misalnya ada berbagai macam pendapat, tidak cuma satu untuk tentang menyontek. Misalnya tentang menyontek itu kalian bisa satu tentang bahwa menyontek itu dapat berakibat buruk misalnya untuk masa depan siswa. Kemudian argumen kedua bahwa menyontek itu adalah akibat dari kurangnya pengawasan dari guru misalnya. Nah, di antara 1-2 argumen atau pendapat ini kalian bisa dukung dengan fakta atau data yang bisa kalian temukan di internet. Nah, kemudian untuk struktur ketiga itu ada penegasan ulang atau saran. Nah, jadi bisa kalian pilih salah satu misalnya, atau bisa dua-duanya juga. Penegasan ulang tuh seperti kalian mengulang lagi paragraf-paragraf yang di atas secara inti, garis besarnya saja, untuk meyakinkan membaca bahwa ini loh inti dari teks eksposisi kalian. Atau misalnya kalian bisa memberikan saran, misalnya tadi tentang menyontek, kalian bisa memberikan saran kepada siswa untuk misalnya sebelum ujian kalian harus belajar sejak jauh-jauh hari, kemudian kepada guru misalnya untuk memperketat pengawasan atau mendidik siswa supaya lebih jujur lagi. Kalian bisa memberikan saran atau rekomendasi. Jadi dalam tulisan kalian itu tidak hanya menyampaikan pendapat atau kritik saja, tetapi ada solusi atau ada saran yang bisa diterapkan oleh orang lain, seperti itu. Nah, setelah kalian mungkin pernah membaca teks eksposisi, kalian sekarang belajar tentang bagaimana sih cara menyusun teks eksposisi kalian sendiri. Nah, yang pertama itu ada tahap persiapan. Jadi sebelum memulai kalian menyiapkan dulu. Misalnya topik yang ingin kalian tulis, kalian bisa melihat ke sekitar kalian. Sebenarnya ada masalah apa sih di sekitar kalian? Mungkin tadi secara umum misalnya dari temanya dulu, mungkin apakah kalian ingin membahas pendidikan atau tentang lingkungan atau tentang kesehatan, itu kalian pilih. Kemudian topiknya secara khusus, misalnya kesehatan tuh apakah tentang coronavirus atau tentang dampak merokok bagi kesehatan. Jadi ada banyak topik yang bisa kalian gali gitu ya.
Nah, setelah kalian mendapat topiknya apa, kalian bisa mencari sumber referensi mengenai topik tersebut. Jadi misalnya setelah kalian tahu nih saya mau membahas apa, kalian bisa mencari baca-baca di internet misalnya, atau baca koran atau buku yang berkaitan dengan topik itu. Misalnya kalian mencari berita atau menonton berita tentang topik tersebut supaya kalian tuh ada gambaran ingin menulis apa nantinya gitu. Jangan sampai kalian ingin menulis sesuatu tapi kalian tidak tahu gitu masalahnya apa. Yang kedua adalah tahap penulisan. Di sini kalian sudah mulai menulis, ya udah mungkin menyiapkan pulpen dan kertas atau menyiapkan komputer untuk mulai mengetik gitu. Nah, yang pertama kalian tulis itu adalah gagasan pokok argumen. Misalnya tadi apa saja argumen yang ingin kalian tulis. Misalnya kalian buat daftar ada 3 argumen gitu yang ingin kalian sampaikan ya. Seperti tadi contoh tentang apa ya, tentang menyontek tadi ya. Satu mungkin bahaya dampak menyontek untuk masa depan siswa. Kemudian kedua bahwa kurangnya pengawasan dari guru, itu argumen kedua. Jadi kalian list lagi gitu. Kemudian melengkapi gagasan yang kedua menuliskan beberapa gagasan penjelas argumen. Jadi setelah kalian menuliskan garis besarnya, kalian perjelas lagi dengan lebih mendalam. Misalnya nanti kita lihat ke contoh berikutnya sekarang supaya lebih cepat aja. Kemudian melengkapi gagasan dengan data dan fakta, memberikan penegasan ulang dan rekomendasi atau saran. Tadi sudah Miss Nina jelaskan, jadi pasti kalian udah paham. Kemudian yang terakhir adalah tahap penyempurnaan. Di sini adalah kalian memperhatikan aspek kebahasaan dan tanda baca. Jadi setelah tulisan kalian jadi menjadi tulisan teks eksposisi yang utuh, kalian bisa membaca ulang sekali, 2 kali. Kalian perhatikan apakah ada kesalahan tanda baca atau aspek kebahasaannya apakah sudah tepat atau belum, dan membaca kembali tulisan lalu merevisi. Jadi kalau misalnya kalian sudah menemukan di mana letak kesalahannya, mungkin kalimatnya kurang efektif, kalian bisa merevisi kembali hingga kalian merasa sudah pas gitu ya tulisannya. Nah, di sini kalian bisa membaca sendiri PowerPoint-nya karena Miss Nina akan melampirkannya di Google Classroom. Nah, ini adalah beberapa contoh topik yang bisa kalian dapatkan, kalian bisa lihat sendiri. Termasuk ada juga manfaat lidah buaya di nomor 2, kemudian nomor 6 ini juga tentang tentang keadaan pandemi sekarang, virus corona gitu ya. Dan topik khususnya itu tentang masker. Nah, nanti karena kami akan memberikan kalian tugas, jadi nanti di tugasnya itu kalian bisa lihat di penugasan di Google Classroom bahwa kalian akan menulis teks eksposisi, tapi argumennya tidak perlu banyak-banyak, cukup 1 argumen saja. Tapi di situ kalian jabarkan argumennya dan kalian lengkapi dengan data dan fakta gitu ya. Jadi kalian bisa memilih salah satu dari 6 topik yang ada di sini, tapi kalian juga sebenarnya bebas untuk mencari, misalnya kalian sudah punya masalah atau pemikiran sendiri, saya ingin membahas apa, atau kalian udah menemukan sendiri dan bisa cari sendiri. Jadi ini hanya sebagai gambaran saja buat kalian. Nah, ini juga sudah dijelaskan ya tadi. Nah, ini misalnya menuliskan gagasan pokok argumen. Misalnya di sini Miss Nina mengambil tema kebersihan, yaitu topiknya kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Jadi ini tentang kebiasaan kita dalam membuang sampah gitu. Di sini Miss Nina mendaftar ada 4 argumen yang ingin Miss Nina sampaikan. Yang pertama misalnya, kita dapat mengurangi dampak negatif dari sampah untuk kesehatan dan lingkungan kita dengan mengelola sampah dengan baik. Jadi misalnya kita kan banyak mendapatkan dampak negatif dari sampah, misalnya dampak kesehatan atau bau, kotor dan sebagainya. Tapi kita bisa mengurangi itu dengan mengelola sampah dengan baik. Kemudian yang kedua adalah masyarakat itu belum terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi kebiasaan masyarakat itu masih rendah untuk membuang sampah. Kemudian yang ketiga ada pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatur tentang pembuangan sampah dan penanaman kesadaran membuang sampah pada tempatnya di masyarakat. Jadi di sini Miss Nina ingin menyampaikan bahwa pemerintah itu punya andil besar gitu. Kemudian yang keempat adalah kebiasaan membuang sampah pada tempatnya dapat dimulai dari kesadaran masing-masing individu. Oleh karena itu, kesadaran diri merupakan hal yang sangat krusial untuk ditanamkan. Tadi paragraf ketiga ingin membahas tentang pemerintah, paragraf keempat membahas tentang
kebiasaan itu dari diri sendiri gitu, dari tiap masing-masing orang. Nah, kemudian tadi menuliskan gagasan penjelasnya. Kita menambahkan fakta-fakta atau data pendukung. Jadi, misalnya di sini Miss Nina browsing di berita, misalnya di sini Miss Nina menuliskan berita sampah di suatu acara. Jadi, ingin mencari, kan biasanya setelah acara kalau di Indonesia itu banyak sekali sampah-sampah yang berserakan. Jadi Miss Nina ingin mencari berita tentang itu gitu, dan ternyata ketemu. Di sini adalah judul beritanya dari suarajatim.id, panen kecaman viral foto sampah berserakan usai pertemuan lurah sejatim. Nah, setelah mendapat beritanya apa, kita baca, lalu kita kutip beritanya. Misalnya di sini kita mengambil kutipan beritanya gitu ya. Atau bisa kalian tidak langsung mengutip secara langsung, tapi kalian memakai bahasanya sendiri, tapi intinya sesuai dengan apa yang ada berita itu. Nah, kalian mengambil itu sebagai data atau fakta untuk mendukung pendapat kalian. Misalnya ini. Jadi Miss Nina mengambil ada 2 berita dari jatim.suara.com dan kemudian news.okezon.com. Jadi di sini tentang foto, kalian bisa baca sendiri bahwa ada banyak sampah yang tertinggal setelah suatu acara. Kemudian yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Lingkungan dan Peraturan Daerah Perda yang berkaitan dengan sampah juga. Jadi bisa mendukung pendapatnya Miss Nina tadi. Kemudian selanjutnya, nah ini dia. Ini bentuk argumen yang telah dilengkapi dengan gagasan penjelas dan atau fakta dan data gitu. Nah, misalnya kalian bisa yang warna biru ini, yang di warna biru itu merupakan faktanya, kemudian yang warna kuning ini merupakan argumen kalian. Nah, misalnya kalian bisa menuliskan dalam satu paragraf itu langsung ada argumen sekaligus faktanya, bisa faktanya duluan atau argumennya duluan, jadi terserah, atau bisa juga faktanya dalam satu paragraf, kemudian argumennya dalam satu paragraf, itu disesuaikan saja. Nah, misalnya di sini paragraf pertama itu Miss Nina melampirkan dulu fakta dari jatim.suara.com, yaitu tentang foto yang diunggah akun Twitter Arasoyo menampilkan sampah-sampah berserakan di depan gedung. Kemudian argumennya, ini kan fakta ini mendukung argumen tentang bahwa yang tadi sebelumnya kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah itu masih rendah. Jadi dibuktikan melalui foto dari berita tersebut gitu. Jadi argumennya, dari berita tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa bahkan orang-orang sekelas lurah dan PNS saja masih belum disiplin untuk membuang sampah pada tempatnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat akan pengelolaan sampah masih sangat rendah. Kemudian di paragraf kedua langsung mengutip dari news.okezon.com, langsung mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Nah, sebenarnya di sini kalimat pertama di paragraf kedua, yang peran pemerintah dalam mengatasi pengelolaan sampah sangatlah penting. Ini sebenarnya masuk, harusnya di warna kuning ya, harusnya ini argumen. Nih, kemudian sampai dimulai dari melakukan sosialisasi, iklan, dialog dengan masyarakat, membuat hukum yang mengatur, serta memberikan hukuman bagi pelanggar. Kemudian sampai situ kuning ya harusnya. Kemudian baru biru atau faktanya itu seperti halnya termaktub dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi di sini harusnya kuning ya. Nah, kemudian pada paragraf ketiga, rupanya perda yang telah dibuat oleh pemerintah bahkan belum mampu mengubah perilaku buruk masyarakat. Jadi ini argumennya kembali gitu. Jadi meskipun pemerintah udah melakukan berbagai usaha, tapi kalau misalnya dalam diri masyarakat itu belum ada kesadaran, jadi akan kurang efektif juga, seperti itu argumennya. Nah, ya terakhir, sekarang kalian mungkin sudah memahami seperti apa untuk membuat teks eksposisi. Jadi sekarang kalian silakan memulai untuk menulis. Sebenarnya sangat mudah. Cukup kalian punya pendapat akan suatu topik permasalahan dan kalian tinggal cari berita atau fakta di internet untuk mendukung argumen kalian, seperti itu. Tidak perlu panjang-panjang. Nah, kalian bisa membaca sendiri. Selain itu, Miss Nina juga udah melampirkan contoh teks eksposisi dalam bentuk dokumen Word. Kalian bisa lihat di Google Classroom.
Jadi video ini dibuat hanya untuk membantu penjelasan kalian. Jadi kalau misalnya kalian ada yang kurang dipahami atau ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi kami, Guru KPL. Nomornya sudah dilampirkan di Google Classroom. Jadi seperti ini. Jadi setelah kita melampirkan di teksnya, terakhir kita ada rujukan. Kalian melampirkan rujukan, kalian mengambil data atau faktanya itu dari mana, kalian bisa lampirkan di bawah seperti ini. Terima kasih. Oh iya, tadi di sini untuk struktur terakhir itu ada penegasan ulang atau saran. Nah di sini kalian misalnya di sini sarannya yaitu pemerintah harus bekerja lebih keras gitu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Dan kemudian yang untuk di paragraf kedua di saran itu, untuk langkah awal masyarakat tidak perlu langsung memulai gerakan besar seperti membersihkan laut dari sampah, gerakan bersih-bersih. Cukup dimulai dengan membuang sampah sendiri ke tempatnya. Jadi ini saran untuk masyarakat. Jadi bisa saran ke pemerintah, saran untuk masyarakat, tidak perlu banyak-banyak. Secara inti garis besarnya saja. Dan ini argumen tadi, dan kalau yang ini tadi tesisnya. Kalau tesis kan tadi masih secara umum, misalnya kita dapat mengurangi dampak negatif dari sampah untuk kesehatan dan lingkungan kita dengan mengelola sampah dengan baik. Namun sayangnya masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran akan hal itu. Contoh sederhananya adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah ini digambarkan secara umum gitu, bahwa ada banyak dampak negatif dari sampah, dan itu dikarenakan masyarakat belum memiliki kesadaran gitu. Jadi secara umum saja. Jadi baru di argumennya kalian jelaskan secara lebih mendetail bahwa kenapa sih masyarakat itu masih membuang sampah sembarangan, kemudian apakah itu dari penyebabnya apa saja, dari pemerintah, apakah dari masyarakat gitu. Kalian jelaskan lebih mendetail di argumen. Oke, terima kasih semuanya. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Miss Nina jelaskan tadi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.